Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Padri Muhammad Irsad Siregar dari semester 2 non reguler dan dari kelompok 6. Di sini saya akan mereview buku hukum adat yang didoseni oleh Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SMH. Buku yang saya review adalah judulnya Bab-bab tentang hukum adat yang ditulis oleh Profesor Dr. R. Supomo SH. Yang saya bahas di sini adalah bab kelima. Yang pertama, hukum adat waris. Sifat hukum adat waris, apabila kita membandingkan hukum adat waris dengan misalnya hukum waris Eropa yang dimuat dalam Burgerlijk Wetboek, maka dengan segera akan tampak perbedaan sifat antara kedua hukum tersebut. Hukum adat waris menunjukkan corak yang memang temperen bagi aliran pikiran tradisional Indonesia. Hukum waris yang diatur dalam Burgerlijk Wetboek mengenal hak tiap-tiap waris atas bagian tertentu dari harta peninggalan. Lalu yang kedua, ada dasar persamaan hak. Menurut hukum adat tradisional di Jawa, maka pada dasarnya semua anak, baik lelaki maupun perempuan, mempunyai hak sama atas harta peninggalan orang tuanya. Hak sama atau gelijkwaardig yang mengandung hak untuk diperlakukan sama atau gelijkberechtigd oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan memindahkan harta benda keluarga. Lalu yang ketiga ada harta benda keluarga tidak merupakan kesatuan. Harta benda keluarga tidak merupakan kesatuan di atas telah sebut adanya barang asal dari suami, barang asal dari istri, dan barang gonogini. Bagi hukum waris, perbedaan sifat barang-barang tersebut tidak berarti irrelevan jika suami istri itu mempunyai anak. Antara barang-barang harta benda keluarga itu harus diadakan perbedaan pula menurut macamnya. Misalnya sawah, kebun, pekarangan, dan rumah, ternak, keris pusaka, perhiasan, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga. Proses meneruskan dan mengalihkan barang-barang harta keluarga pada anak-anak kepada turunan keluarga itu telah mulai selagi orang tua masih hidup. Agar segala sesuatu dapat menjadi jelas, maka kita mengambil sebagai contoh. Suatu keluarga di Jawa terdiri dari suami istri yang mempunyai 2 anak lelaki dan 2 anak perempuan. Anak lelaki yang tertua telah dewasa, ia cakap bekerja. Berhubung dengan itu, bapaknya memberi sebidang sawahnya kepada anak tersebut. Lalu yang kelima ada penggantian warisan atau parcelvoering. Akibat dari aliran pikiran bahwa harta benda keluarga itu dari semula disediakan sebagai dasar material kehidupan keluarga dan turunannya, ialah adanya peraturan penggantian waris. Jika seseorang anak meninggal sedang orang tuanya masih hidup, maka anak-anak orang yang meninggal itu bersama-sama menggantikan bapaknya sebagai waris di dalam harta benda kakek neneknya. Demikian pula bunyinya putusan Kamar 3 dari Rajustisi Jakarta dahulu tanggal 16 Desember tahun 1938. Yang keenam ada anak yang lahir di luar perkawinan. Seorang anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum adat waris di Jawa hanya menjadi waris di dalam harta peninggalan ibunya serta di dalam peninggalan famili dari pihak ibu. Seorang anak demikian menurut hukum tersebut tidak mempunyai bapak terhadap hubungannya dengan ibu, maka tidak ada perbedaan antara anak yang sah dan anak di luar perkawinan. Yang ketujuh ada dasar kerukunan. Apabila harta peninggalan dibagi-bagi antara para waris, maka pembagian itu biasanya berjalan secara rukun di dalam suasana ramah tamah dengan memperhatikan keadaan istimewa dari tiap-tiap waris. Misalnya di daerah Banten, rumah peninggalan orang tua biasanya dibagikan kepada anak perempuan. Oleh karena si suami lazim datang berdiam di rumah istrinya, banteng anut ing sapi, kata orang Banten yang menunjukkan kebiasaan suami mengikuti istri tersebut. Lalu yang ke-8 ada pewarisan dan hibah wasiat. Mewariskan semasa hidup yang berakibat pengalihan dengan seketika barang-barang dan harta benda orang tua kepada waris
adalah berlainan daripada wekasan, welingan atau hibat wasiat, yaitu pengalihan yang baru akan berlaku setelah orang tua meninggal dunia. Lalu yang kesembilan ada bagian yang layak. Di atas telah berulang-ulang diuraikan bahwa tiap-tiap anak di Jawa berhak mendapat bagian yang layak berdasar atas prinsip hak sama dari tiap-tiap waris. Joyo Tirto, Jawa Tengah, halaman 378 mengatakan bahwa seorang anak tidak boleh kehilangan hak waris dalam arti bahwa ia tidak diberi bagian dari harta benda orang tuanya yang pantas untuk dijadikan dasar material guna membentuk harta keluarga baru. Menurut putusan hakim tersebut, hal-hal yang harus dipertimbangkan di dalam menjawab soal apakah sesuatu pewarisan itu layak atau tidak ialah: yang pertama, bahwa seorang anak istri telah kawin dengan pantas. Yang kedua, seorang anak lain adalah insolid. Yang ketiga, seorang anak lelaki yang pelajarannya telah diongkosi dan yang diharap menyokong saudara-saudaranya. Yang keempat, anak yang diberi apa-apa dalam pewarisan itu, yang tidak diberi apa-apa di dalam pewarisan itu, telah menerima warisan dari keluarga lain sehingga ia telah menjadi kaya. Lalu yang 10, ada hadiah yang tidak bersifat pewarisan. Barang-barang tidak berharga atau tidak seberapa harganya apabila dibandingkan dengan jumlah banyaknya harta benda seringkali dihadiahkan oleh bapak kepada salah satu anak. Hadiah demikian tidak bersifat pewarisan. Yang ke-11, ada hadiah kepada orang bukan waris peninggal harta. Pewarisan atau hibat wasiat diuraikan di atas adalah pewarisan atau hibat wasiat kepada anak-anak dan istri pewaris. Apakah orang yang mempunyai istri dan anak dapat menghadiahkan barang-barang harta bendanya kepada seorang bukan waris? Joyo Tirto, Jawa Tengah, halaman 367 mengatakan bahwa di Jawa Tengah sering terjadi hadiah kepada bukan waris. Hadiah yang tidak diganggu kecuali jika oleh karena hadiah itu para waris kehilangan warisannya. Lalu yang ke-12, ada harta peninggalan tetap tinggal, tidak dibagi-bagi. Di masyarakat Indonesia memang lazim adanya harta peninggalan yang tetap tinggal, tidak dibagi-bagi. Harta pusaka di Minangkabau tidak boleh dibagi-bagi, kecuali jika kompleks famili yang memiliki harta pusaka itu menjadi terlalu besar jumlahnya, hingga terjadi pemecahan famili dan timbul dua famili baru yang masing-masing berdiri sendiri. Lalu yang ke-13, ada kedudukan janda. Di dalam keluarga atau lebih, tepat di dalam rumah tangga suami istri itu, jika suaminya telah meninggal dunia, mempunyai kedudukan istimewa. Oleh sebab jika misalnya anak-anaknya telah mencar semua, istri sebagai janda tinggal sendiri di dalam rumah tangga yang ditinggalkan oleh almarhum suaminya dan berhak tetap tinggal di rumah tangga itu dengan hak untuk memegang harta benda yang ditinggalkan jika memerlukan dan selama ia memerlukannya untuk kehidupannya. Misalnya apabila ada janda dan anak-anak yang telah dewasa, harta peninggalan pihak istri dibagi-bagi antara semua anak. Si janda ibu berdiam pada salah seorang anaknya dan dipelihara oleh semua anak atau cukup oleh anak yang ditumpanginya. Yang kedua, mungkin pula si janda mendapat sebagian dari harta peninggalan, misalnya sebuah rumah dan sebidang sawah. Mungkin barang yang dibagikan kepada janda itu kebetulan masuk golongan barang asal suami, sedang barang lainnya dibagi-bagi antara anak-anak. Lalu yang ke-14, ada kedudukan janda terhadap barang asal dari suaminya. Dengan mengemukakan prinsip bahwa janda berhak atas nafkah, seterusnya, berhubung dengan kedudukannya di dalam keluarga, maka untuk keperluan nafkah itu, terutama barang gonogini harus disediakan padanya. Apabila barang gonogini telah mencukupi untuk keperluan nafkah tersebut, maka waris dapat menuntut supaya barang-barang asal dari peninggal harta diterimakan kepada mereka. Waris itu mungkin terdiri dari anak-anak, dari lain ibu, orang tua suami yang meninggal, saudara laki, dan sebagainya. Mereka sering disebut juga waris penser. Lalu yang ke-16, ada kedudukan anak angkat. Di dalam keluarga Jawa atau keluarga Sunda, kedudukan anak angkat adalah berbeda daripada kedudukan anak angkat di daerah-daerah yang sistem keluarganya berdasar turunan dari pihak lelaki. Misalnya di Bali. Di Bali misalnya, perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak itu dari pertalian keluarganya.
dengan orang tuanya sendiri dan memasukkan anak itu ke dalam keluarga bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan anak kandung untuk meneruskan turunan bapak angkatnya. Lalu yang ke-17 ada pencabutan pewarisan kepada anak angkat. Menurut putusan Landrat Malang dahulu, tanggal 16 Februari, pewarisan kepada anak angkat dapat dicabut kembali jikalau ia oleh karena sikap dan perbuatannya dapat dianggap memutuskan pertanyaan rumah tangga dengan orang tua angkatnya. Lalu ada hak waris mereka selain anak. Dari semua yang diuraikan di atas, maka teranglah bahwa apabila seseorang meninggalkan anak, maka anak itulah waris orang yang meninggal. Harta peninggalan jatuh kepada anak sebagai waris dan janda serta anak angkat. Mungkin pula anak istri sebagai anggota rumah tangga yang ditinggal oleh mati. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.